Hari ini kita merayakan hari yang sangat spesial, saudaraku. Jarang-jarang 17 Agustus jatuh tepat di hari Minggu. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Boleh sekali lagi lihat kiri kanan saudara, katakan merdeka. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya ada rencananya yang spesial. Saya percaya ada berkat istimewa hari ini. Yang percaya aminnya boleh yang paling keras. Saya perkatakan Indonesia becoming a great nation. Jadi bangsa yang besar. Pribadi lepas pribadi di tempat ini dibawa Tuhan besar. Soho Kapital kalau mau bilang amin, aminnya yang paling keras. Oh come on, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oh, hari ini kita masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Rise and Build. Dan di bagian yang ketiga ini saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan. It's time to break the limit. Ini waktunya engkau menembus keterbatasanmu. It's time to build the big. Ini waktunya engkau membangun besar. Arise and build. Bangkit dan mulai membangun. Saya akan landasi terlebih dulu firman Tuhan pada sore hari ini saudaraku. Kita akan baca dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Boleh saya ajak kita sama-sama, saya bacakan ayatnya yang pertama. Saudara baca ayat yang kedua, kita bergantian ya, ayat yang ketiga kita baca sama-sama dengan suara keras. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2 yuk dengan suara keras 2, 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat yang ketiga ditutup dengan kata-kata ada waktu untuk membangun. Tapi kalau saudara melihat di ayat yang kedua, maka saudara akan menemukan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Berarti kalau dikatakan ada waktu untuk membangun, boleh nggak saya mengatakan berarti ada juga waktu untuk tidak membangun dong? What do you mean, Pastor? Ternyata di dalam bangsa kita ini pun, saudaraku, ada satu waktu selama 300 tahun lebih bahkan bangsa kita ini Pak ada di dalam penjajahan. Leluhur kita dipaksa untuk bekerja rodi. Di momen yang seperti itu, how can they build? It's almost impossible Pak, nggak mungkin bisa membangun. Toh kalaupun mereka bisa membangun, sangat sedikit itu pun disertai dengan susah payah, kesukaran. Sampai Indonesia masuk di tahun 1945. Di tahun itulah Indonesia mulai membangun. Masuk pada era yang baru, saudaraku. Yang tadinya sebelum Indonesia merdeka sangat minim, sangat terbatas. Tidak memungkinkan untuk membangun. Tiba-tiba setelah merdeka, saudaraku, grafik pembangunan naik begitu pesat. Jalan-jalan mulai dibangun, infrastruktur mulai dibangun, gedung-gedung tinggi mulai dibangun. Bahkan saudaraku fasilitas-fasilitas umum yang tadinya belum ada mulai dibangun. Indonesia masuk pada masa membangun. Bolehkah saya berkatakan ini? Ada waktu untuk membangun. Di momen kemerdekaan Indonesia ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini, izinkan saya memperkatakan waktu untuk membangun. Kairos untuk membangun sudah datang atas hidupmu. Saya tidak dengar kata amin yang paling keras. I challenge, saya menantang setiap saudara yang ada di tempat ini. Mulai bangun hidupmu.
Bangun usahamu kembali. Bangun bisnismu engkau yang selama bertahun-tahun bahkan sejak masa pandemi engkau belum bisa pulih. Hari ini saya perkatakan masa membangun sudah datang. Ini waktunya di mana satu demi satu bagian di dalam kehidupanmu dipulihkan. Jadi. Come on, Soho, tepuk tangannya yang paling meriah. Bahkan hal yang sama saudaraku bukan hanya terjadi di zaman bangsa Indonesia. Tetapi juga terjadi di bangsa Israel. 430 tahun bangsa Israel ada di dalam penjajahan Mesir, Pak. Sama seperti Indonesia, mereka dipaksa untuk bekerja rodi. Mereka tidak pernah bisa membangun. Bahkan begitu menderitanya mereka sampai mereka teriak dan teriakan mereka terdengar sampai di telinga Tuhan. Disitulah Tuhan mengutus siapa? Musa. Akhirnya bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka bebas dari Mesir saudaraku. Tetapi ternyata ini yang seringkali terjadi. Secara tubuh engkau dibebaskan. Engkau mungkin saat ini sudah tidak lagi ada di dalam penjajahan. Tapi kalau enggak hati-hati, penjara itu masih ada di dalam diri kita. Kadang enggak gampang keluar dari penjara yang ada di dalam dirimu sendiri. Bangsa Israel saudaraku bahkan setelah mereka keluar dari penjajahan Mesir. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama ngomong, yuk kita lihat. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Baru di tahun itu saudara. Pada tahun yang ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Di bulan Siu yaitu bulan kedua. Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan butuh 480 tahun. Saya perkatakan di dalam kehidupanmu masa membangunmu dipercepat. Tidak butuh 480 tahun untuk Indonesia. Saya perkatakan this is the time. Ini waktunya limit upon limit upon limit. Batasan demi batasan dilewati rekor demi rekor. Yang tadinya engkau tidak bisa kerjakan di tahun ini ada anugerah double favor untuk membangun. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana dari posisi saya sekarang ini saya bisa keluar? How can I break the limit? Saya kepengen, Pastor. Tapi how? Bagaimana? Bagaimana saya bisa break the limit? I feel like saya merasa saya terpenjara dengan banyak hal. Saya merasa saya kepengennya keluar, Pastor. Tapi so heavy. What should I do? Hari ini saya akan bagikan kepada saudara 2 poin. Tapi dalam 2 poin ini di bawahnya saya akan bagikan beberapa hal saudaraku. Saya berdoa saudara ikuti dan biar firman Tuhan hari ini memerdekakan saudara. Benar-benar seperti apa yang kita rayakan di ulang tahun kemerdekaan 80 ini. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Merdekalah sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Kalau saudara mau membangun gak bisa enggak. Langkah pertama yang engkau harus lakukan, engkau harus merdeka. Bangsa Israel mau seperti apapun sebelum mereka merdeka, they cannot do anything. Indonesia saudaraku udah bertahun-tahun, ratusan tahun. Siapa yang tidak menyadari bahwa Indonesia ini bangsa yang kaya? Sampai diciptakan lagu, orang bilang tanah kita tanah surga. Kurang kaya apa? Kita ada, kita menjejakkan kaki di bangsa yang kaya, aminnya yang paling keras. Tapi selama engkau masih terjajah, selama engkau masih terkurung, selama engkau belum merdeka, engkau tidak akan pernah bisa membangun. Sebagian dari saudara lihat saya, Pastor, kayaknya sekarang kan bangsa kita udah gak terjajah nih. Terus maksudnya Pastor merdeka, saya merdeka dari apa? Boleh gak saya bagikan 3 makna rohani dari merdeka ini? Hal-hal apa nih tanpa kita sadari justru menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama,
Boleh nggak Bapak Ibu? Merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa. Ada banyak orang Kristen kalau enggak hati-hati nyaman dengan dosa. Satu kaki ikut Tuhan, satu kaki dosanya jalan terus. Ada banyak kalau enggak hati-hati saudaraku, engkau masih terikat hidup dalam dosa and you feel it's okay. Sadarkah saudara, yang menghancurkan bangsa Israel bukan karena mereka kekurangan SDM, Pak. Bangsa Israel tidak hancur karena kekurangan keuangan, tidak hancur karena barisan tentara mereka kurang kuat. Apa yang menghancurkan mereka? Kita buka yuk Yesaya pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8. Sungguh Yerusalem telah runtuh, Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan, perbuatan mereka melawan Tuhan, mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Artinya apa saudaraku? Sebab karena dosa. Dosa tidak pernah membangun hidupmu, aminnya yang paling keras. Di keluarga Allah hal ini harus disoundingkan terus. Dosa tidak pernah membangun hidupmu. Banyak orang hidupnya hancur, justru dosalah yang merobohkan apa yang sudah kau bangun dengan susah payah. Saya berjumpa dengan sangat banyak hamba Tuhan yang kehidupannya hancur. Once again, perjuangannya gak gampang. Hancur hanya karena apa? Kesalahan sesaat. Dosa menghancurkan. Saya gak berbicara soal hanya hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Berapa banyak artis-artis dibawa Tuhan naik jatuh karena apa? Skandal. Dosa gak pernah membangun. Dosa menghancurkan. Doa saya hari ini, pembukaan ini membuat saudara keluar merdeka dari dosa. Tidak lagi berdamai dengan dosa. Tidak lagi shake hand dengan dosa. Tidak lagi hidup berdampingan dengan dosa. No more. Merdeka. Keluar dari dosa. Hidup bebas dari dosa. Bicara soal dosa ini saudaraku, ada dua macam orang. Yang pertama, akhirnya saudara memang ya sudah menikmati dosa. Kalau mau ditanya siapa orang sih yang gak tahu menipu itu dosa? Tahulah. Mencuri dosa? Tahulah. Lah tapi kalau sudah nikmati cuannya, akhirnya ya saudara gak peduli bahkan apa yang saudara lakukan menghancurkan orang lain loh. Udah gak peduli yang namanya hukum tabur tuai loh. Tanpa saudara sadari apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Mungkin bukan dari orang yang sama, tapi yang namanya hukum cepat atau lambat bisa dari orang yang berbeda. Sekalinya engkau menabur, engkau pasti menuai. Tahu, pasti tahu saudara. Tapi sesederhana sudah nikmat. Kenapa? Karena dosa gak pernah mewujudkan dirinya dalam bentuk, iblis gak akan pernah memunculkan dalam bentuk yang menakutkan. Semua orang lari saudara. Satu kali ada satu kisah menarik. Seorang pemburu mau menangkap monyet. Tapi yang namanya monyet, saudaraku, seberapa cepat sih manusia bisa mengalahkan monyet gitu. Kalau sudah bergelantungan di atas pohon, sehebat apapun manusia manjat, ya gak akan pernah menang sama monyet. Saudara gimana caranya nangkep monyet? Saudara bisa naik ke atas pohon, lalu kemudian saudara panjat ambil satu, gak segampang itu. So how? Bagaimana cara menangkap monyet? Nah, kesukaan monyet apa Bapak Ibu? Pisang. Kalau di kebun binatang sukanya dikasih makan apa lagi selain pisang? Kacang. Apa kesukaanmu? Saya berdoa dosa tidak menjadi kesukaanmu. Karena iblis tidak akan datang lalu kemudian muncul dalam wujud yang menakutkan. Sama seperti kepada monyet ini, dia akan bawa kacang. Halo, apa yang jadi kacang dalam hidupmu? Keuntungan cepat? Halo, instan jadi kaya? Berapa banyak orang sudah jatuh saudaraku?
jalan pintas, pinjol, apa? Sekarang yang belakangnya all, saudara. Pinjol, judol, apapun saudara. Apa nih? Yang cari jalan pintas. Ternyata si pemburu ini pinter saudaraku. Dia bawa satu guci yang terbuat dari kaca. Guci yang sangat besar saudaraku. Ujungnya hanya sebesar tangan si monyet. Di dalam guci ini dia taruh sebanyak-banyaknya kacang. Awalnya monyet curiga. Monyet pinter. Dia deketin, dia lihat, dia lari lagi. Dia deketin, emangnya orang hari ini mutusin. Pagi-pagi bangun langsung bilang, hari ini aku akan berbuat dosa. Enggak kali, saudara, orang gila kali yang bilang seperti itu. Monyet ini deketin, dia mundur, dia deketin lagi, dia mundur. Sampai lama-lama dia nggak kuat dengan bau kacang. Dia mulai coba masukin tangan. Dosa apa enggak seperti itu saudara? Langsung saudara berani nipu besar? Enggak. Nipu kecil kok enggak ketahuan ya? Nipu lagi kok masih enggak ketahuan ya? Akhirnya monyet ini memasukkan tangannya. Setelah dimasukkan, dia merasakan, beneran bisa loh diambil, beneran kacang. Dia pegang, dia raup sebanyak mungkin dengan tangan kecilnya, saudaraku. Alhasil apa yang terjadi? Pada saat dia tarik tangannya, bisa keluarkah? Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu di tempat ini. Apa yang harus dilakukan monyet ini untuk keluar dan lari dan bebas? Apa? Nah, dia hanya perlu melepas genggaman tangannya. Lepaskan dosa dalam hidupmu and you will be free. Jangan kau pegang kencang. Tanpa disadari monyet itu dia terperangkap. Tanpa disadari monyet itu dia tidak bisa lepas. Padahal dia hanya cukup melepas tangannya. Doa saya hari ini tanganmu yang masih terbelenggu dilepaskan. Break free. Engkau tidak lagi terikat dengan dosa. Break free. Yang kedua ada jenis orang, kalau yang pertama tadi menyukai, grow to like it gitu Pak, suka gitu akhirnya. Tapi ada jenis orang yang kedua tuh sebenarnya pengen lepas. Tapi apa daya tangan gak mampu. Tahu gak, sadar gak kalau itu dosa? Sadar. Sadar gak kalau menghancurkan? Sadar. Tapi gak bisa lepas. Di abad ke-14 saudaraku ada seorang raja bernama Raja Renald III. Saudara nanti bisa cek. Raja ini punya seorang adik namanya Edward. Satu kali mereka terlibat dalam perang saudara dan akhirnya Pangeran Edward berhasil mengalahkan Raja Renald III. Setelah mengalahkan Raja Renald III, apakah Pangeran Edward membunuh kakaknya? Enggak. Apakah dipenjarakan di bawah tanah? Enggak. Tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Pangeran Edward? Dia tempatkan kakaknya di ruangan yang sangat nyaman dan indah dan mewah. Pintu terbuka 24 jam. Dan dia berkata kepada kakaknya, kalau engkau bisa melalui pintu ini, engkau bebas. Saudara semua ngeliatin saya seperti ini, loh memangnya kenapa pastor? Alih-alih memenjarakan, alih-alih taruh di penjara bawah tanah, alih-alih membunuh kakaknya, Pangeran Edward menyuguhkan semua masakan kelas 1 paling enak, saudara.
kelemahan dari Raja Reinhard ketiga, dia disebut sebagai the fat king. Raja ini suka makan. Jadi Pangeran Edward bahkan tidak perlu memenjarakan saudaraku. Dia cukup kasih babi guling. Wow, dia kasih semua makanan terenak. Setiap hari pelayan selalu datang 24 jam dalam sehari, keluar semua masakan-masakan terenak. And yes, selama 7 tahun Raja Reinhard ketiga tidak pernah bisa keluar dalam ruangan itu. Dia terpenjara di dalam kemewahan, dia terpenjara di dalam semua kenikmatan dunia saudaraku. Dan selama 7 tahun dia tidak bisa meninggalkan ruangan itu karena yes certainly ukuran badannya tidak bisa masuk di dalam pintu yang terbuka 24 jam dalam sehari. Hari ini adakah di antara saudara yang tanpa kau sadari engkau terpenjara justru dengan kelemahanmu sendiri? Come on, jangan izinkan dosa memenjarakan engkau. Hari ini keluar yuk, break free yuk. Pastor, what should I do? Bagaimana Pastor? I know but I don't know what to do. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 mengatakan, kita buka yuk multimedia. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Tuhanmu setia dan adil. Yang kau perlu lakukan datang kepada dia, akui dosamu, akui kesalahanmu. Ia mengampuni segala dosamu, menyucikan engkau dari segala kejahatan. Jangan lari ya Bapak Ibu. Justru jangan mundur dari Tuhan. Datang mendekat, lari kepada Tuhan, akui dosamu. Pastor, mengakuinya enggak susah, meninggalkannya yang susah. Kalau cuma ngakui mah, saya ngakuin hari ini juga enggak apa-apa Pastor. Tapi saya gimana caranya? Tahukah saudara itu sebabnya? Dia berkata, di loteng Yerusalem dia berkata, jangan pergi sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dia meninggalkan satu roh. Yohanes pasalnya yang ke-16 saudaraku. Kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-8. Ayat ini berkata, kalau ia datang, ketika roh itu datang, ia menginsafkan dunia akan dosa. Not by might, not by power. Minta Roh Kudus membukakan, minta Roh Kudus mencelikkan. Yang selama ini tertutup, minta Roh Kudus membukakan. Yang tadinya begitu berharga, sekarang kau pandang sebagai sampah. Ada perubahan pikiran, ada perubahan akal budi. Somehow dia ubah tesmu. Somehow yang tadinya kepengennya ngelakuin yang gak benar, yang tadinya tertariknya selalu kepada yang gak benar. Pernah ngerasa gak saudara kangen ke gereja? Dalam nama Yesus itu Tuhan taruh atas hidupmu. Kehausan, kerinduan untuk cari Tuhan. Tuhan taruh itu atas hidupmu. Kehausan, kerinduan. No more, saya gak mau lagi hidup seperti ini Pastor. Saya gak mau lagi hidup terus-menerus dalam rasa bersalah. Suddenly yang muncul dalam dirimu keinginan untuk menang. Keinginan untuk bisa mengalahkan dirimu sendiri. Saya berdoa itu yang Tuhan berikan, Tuhan berikan, Tuhan berikan atas hidupmu. Terjadi kebangkitan hari ini, merdeka dari dosa. Amin ya, boleh yang paling keras. Come on, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang pertama merdeka dari dosa. Tadi saya bagikan 3 ya. Yang pertama merdeka dari dosa. Yang kedua Pastor, merdeka dari apa? Boleh nggak merdeka dari masa lalu? Come on. Ada nggak di sini yang trauma dengan kegagalan? Nggak berani nyoba karena takut gagal? Saya nggak tahu saudara trauma dengan apa. Saya pernah ada di dalam posisi itu. Untuk break free nggak segampang itu. Saya tuh pernah trauma ketinggian saudaraku. Trauma terbang.
Sebelum berangkat naik pesawat muntah, di dalam pesawat muntah, turun muntah. Saya nggak tahu apakah ada di tempat ini yang pernah mengalami trauma yang saya alami. Pada saat naik di atas pesawat pun rasanya pengen terjun keluar dari pesawat. Dan trauma itu memenjarakan saya. Mobilitas mengharuskan saya pergi kemana-mana, saudaraku. Masa ya apa-apa semuanya kan ya nggak bisa tuh ya naik mobil kemana-mana, saudara. Habis waktu di jalan, mau nggak mau harus mengalahkan. Hari ini jangan izinkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Saya perkatakan saudaraku, yang boleh menentukan masa depanmu hanya Tuhanmu. Tuhanmu yang pegang masa depanmu, bukan bayang-bayang masa lalumu. Masa lalumu tidak pernah boleh memenjarakan hidupmu. Yang boleh menentukan masa depanmu adalah Tuhanmu dan respon imanmu terhadap rencananya. Aminnya yang paling keras. Secara manusia tidak mungkin, secara manusia rasanya mustahil. Terlalu besar kesalahan yang engkau sudah pernah lakukan. Rasanya nggak bisa, pastor. Tapi yes. Hari ini limit upon limit dihancurkan. Ada orang-orang yang melalui momen kemerdekaan ini, rekor baru engkau lalui. Yang tadinya engkau nggak pernah bisa lakukan sebelumnya. Saya nggak tahu apa saudaraku, what is it in your life? Apa? Engkau yang ketakutan, nggak pernah berani ketemu orang, nggak pernah berani berteman. Ada loh. Dan saya tidak pernah meremehkan itu. Setiap orang punya traumanya masing-masing. Saya nggak tahu apa trauma saudara. Tapi hari ini di momen ini yang saya tahu. Arise and build. Ini momennya Kairos untuk membangun dalam hidupmu terjadi. Jadi jangan izinkan masa lalumu menjadi bayang-bayang yang terus menutupi dan menghalangi masa depanmu. Break free. Break free. Kenapa saudaraku? Masa depan sungguh ada. Pengharapan di dalam Tuhan ada dan nyata. Saya percaya hari ini ya saudaraku, ini momen spesial. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang ketika firman diberitakan ya satu demi satu batasan dalam hidupmu itu dirontokkan. Bahkan saya tantang yang ketiga saudaraku, merdeka dari pola pikir kecil boleh? Kalau enggak hati-hati, anak-anak Tuhan punya pola pikir kecil. Pastor udahlah, saya memang seperti ini, saya dari lahir dari keluarga seperti ini. Jangan berharap terlalu besar, nanti daripada kecewa. Kalau kau punya pola pikir kecil, akhirnya mau enggak mau doamu jadi kecil. Kelihatannya rohani, kelihatannya terima kasih Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan, Tuhan memanggil engkau jadi besar. Tuhan yang besar, come on, gak akan pernah cukup kau masukkan dengan pola pikirmu yang kecil. Rencana Tuhan yang besar tidak akan pernah bisa masuk di dalam pola pikir yang kecil. Break free. Perbesar pola pikirmu. Satu kali saudaraku di dalam sebuah acara kelulusan mahasiswa saudaraku, sebuah acara kalau di Indonesia namanya apa ya saudara? Kelulusan itu namanya apa ya? Apa? Ya wisuda lah, anyway lah, namanya wisuda gitu aja ya saudaraku ya. Dalam sebuah acara wisuda saudaraku, dari sebuah universitas terkenal di Amerika, diundanglah seorang kehormatan saudara, orang ini kulit hitam. Apa? Dies Natalis namanya? Bukan ya? Dies Natalis itu apa? Luther wisuda ya? Luther wisuda ya. Nah, diundanglah saudaraku tamu kehormatan dan semua orang itu terdiam, kaget. Kenapa? Karena tamu kehormatannya adalah seorang berkulit hitam.
seorang wanita kulit hitam, saudara. Pada zaman itu, saudaraku, yang namanya ras perbedaan kulit itu masih sangat besar di Amerika. Sehingga ketika maju seorang wanita berkulit hitam, semua mahasiswa terdiam. Wanita ini memulai speech perkataannya dengan mengatakan, saya adalah seorang anak haram. Saya lahir dari seorang ibu bisu tuli. Suatu malam, ibu saya yang bisu tuli diperkosa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Dan saya lahir dari kejadian itu. Saya besar dari keluarga yang sangat miskin. Rumah saya gubuk. Saya lahir berkulit hitam. Dan semuanya itu membatasi saya untuk menjadi sukses. I used to think, dia berkata, aku tadinya selalu berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Apa salah saya? Saya tidak pernah memilih dilahirkan dengan keadaan seperti itu. Saya selalu bertanya-tanya, apakah kejadian saya, apakah kelahiran saya adalah sebuah kecelakaan? Dan wanita ini berkata, saudaraku, hampir bisa dipastikan orang seperti saya ini tidak akan punya masa depan. Tapi tahukah saudaraku, sampai satu ketika Tuhan berbicara, for I know, kepada wanita ini, a plan I have for you. Karena aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang tanpa hari depan. Tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Sejak dari hari itu wanita ini berkata kepada dirinya sendiri, tidak ada kecelakaan dalam hidupku. Semuanya for a reason, ada rencana Tuhan yang besar atas hidupku. Pada saat wanita ini berdiri di depan semua orang, saudaraku, A.C. Taylor Morton, Menteri Keuangan Amerika berkulit hitam pertama yang pernah diangkat, yang tanda tangannya ada di dalam lembaran dolar begitu banyaknya, saudaraku. Seorang yang tidak memiliki masa depan, seorang yang lahir sebagai sebuah aib. Fakta bahwa dirinya adalah seorang perempuan, fakta bahwa dirinya adalah anak haram, fakta dirinya berkulit hitam, fakta dia lahir sebagai orang yang miskin, fakta bahwa ibunya adalah bisu dan tuli. Zero chance. Tapi dia bangkit dengan satu firman. Dia bangkit dengan satu kebenaran yang mengatakan, for I know a plan I have for you. Firman itu membangkitkan hidupnya. Firman itu berbicara begitu kuat di dalam hidupnya. Esi bangkit, dia berjuang dengan kegigihan. Dia berjuang, saudaraku. And once again, against all odds, melawan semua kemustahilan, wanita ini bangkit menjadi sebuah teladan bahwa impossible is nothing di hadapan Tuhan dan orang yang percaya. Amin, amin, aminnya yang paling keras. Hari ini jangan batasi dirimu sendiri, merdeka dari dosa. Merdeka dari masa lalu. Merdeka dari semua pola pikiran yang kecil. Katakan aku bisa. Oh, katakan usahaku diberkati. Pelayananku jadi berkat. Apa yang dikerjakan tangan ini, apa yang dibangun tangan ini, dibuat Tuhan berhasil. Oh, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tadi saya janjikan ada 2 poin ya, Bapak Ibu. Poin yang pertama apa? Merdeka. Engkau tidak akan pernah bisa membangun sebelum engkau keluar dari penjaramu merdeka.
Jangan lagi ada di bawah penjajahan. Penjajahan zaman sekarang bukan dalam bentuk rantai, saudaraku. Penjajahan zaman sekarang bukan dalam bentuk lagi tanahmu diambil, hartamu dirampas. Tapi pola pikirmu dikerdilkan. Impianmu dibatasi. Merdeka dari semuanya itu. Izinkan Tuhan yang tidak punya batas mengambil dan mengangkat setiap batasan-batasan yang ada dalam hidupmu hari ini. Izinkan Dia memperkenalkan atas hidupmu. Bukan hanya buat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Oh, sekali lagi aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tanganmu boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dijadikan. Atas tempat ini saya melihat orang-orang dibangkitkan kembali. Jangan hidup sebagai zombie. Hidupkan lagi impianmu yang pernah mati. Hidupkan lagi apa yang seolah-olah mustahil, yang gak mungkin di dalam kehidupanmu. Yes, bersama dengan Tuhan, all things are possible. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saya akan mengajak saudara melihat dari sebuah kisah seorang raja bernama Asa, saudaraku. Raja ini menceritakan, ini adalah salah satu raja selain dari Raja Daud, Raja Salomo. Asa adalah seorang raja yang terkenal, raja yang berhasil membangun di zamannya, saudara. Di dalam ayat yang akan saya bagikan kepada saudara, ini Raja Asa membagikan apa rahasia keberhasilannya. Dia mengakui, saudaraku. Kalau dia berhasil karena hal ini. Kita buka yuk. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Nyanya ini Raja Asa, saudara. Dan ayat yang ke-7 Raja Asa mengakui. Apa sih kunci keberhasilannya? Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini, mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita. Dengar ini saudaraku, Asa menceritakan inilah kenapa dia berhasil. Karena kita mencari Tuhan Allah kita. Berbalik dari kehidupanmu, berbalik dari dosamu, datang cari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Kita, ini saudaraku, Ia mencari kita. Ketika engkau mencari Dia, Dia tidak membuang engkau. Dia tidak datang sebagai hakim yang menghakimi hidupmu. Dia mencari engkau. Dia mencari engkau bukan untuk menghakimi engkau, bukan untuk menghukum engkau. Dia mencari engkau serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Berapa banyak dari saudara yang menyadari ini? Berkat dan favor Tuhanlah yang membuat orang berhasil. Mazmur 127 ayatnya yang pertama ngomong, saudaraku, sia-sialah orang membangun kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sadari, selama ini engkau yang selalu menganggap kekuatanmu, kepandaianmu, kemampuanmu, kehebatanmu. Hari ini akui Dia. Sama seperti Asa, katakan, saya perkatakan atas hidupmu, Tuhan mengaruniakan keamanan di usahamu. Tahun ini Tuhan karuniakan keamanan di keluargamu. Tuhan karuniakan keamanan di dalam pelayananmu. Apa yang engkau kerjakan ada di dalam perlindungan Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Dia mereka-rekakannya untuk kebaikan atas hidupmu. Hari ini saya akan tutup firman Tuhan, saudaraku. Izinkan saya mengajak saudara di tempat ini. Dibutuhkan orang-orang yang kuat untuk bangsa ini jadi bangsa yang hebat. Stop jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan lagi terus-menerus merengek sama Tuhan, bilang kenapa Tuhan izinkan, kenapa ini terjadi, kenapa Tuhan biarkan, apakah Tuhan sudah enggak sayang lagi. Tapi minta kekuatan yang dari Tuhan. Bangkit lagi.
7 kali orang benar jatuh. Mau orang benar kayak? Mau orang berdosa Pak? Bisa tuh jatuh. Saudara mau ngomong apa sama saya? Pastor, tapi kan saya sudah pelayanan. Pastor, kan saya rajin ke gereja. Apa? Mau ditambah apa lagi? Pastor, saya udah kasih persepuluhan. Apa saudaraku? Mau orang benar, mau orang berdosa bisa jatuh. Bukan itu yang penting. Namun ia bangkit kembali. Yang membedakan adalah ketika orang benar jatuh, tangannya menopang. Tangannya tidak membiarkan engkau. Engkau ditopang dan dengan tangannya yang kuat, engkau bisa bangkit kembali. Bagi bangsa